Ya, silakan. Anggota kelompok 9. Tapi Bu, mohon waktu. Ya. Klik share screen Pak yang warna hijau bisa. Oke. Izin, apakah sudah terlihat izin Ibu? Ya, silakan. Mohon izin menjelaskan untuk tugas kami yang luas segitiga. Ini luas segitiga dimulai dari start, kemudian memasukkan untuk data alas dari segitiga, kemudian sisi miring pertama, sisi miring kedua, kemudian tinggi. Untuk mencari luas yaitu alas kali tinggi dibagi 2, dia akan keluar hasil dari luasnya. Kemudian untuk kelilingnya, si alas kali B itu sisi miring yang pertama, kemudian yang C itu sisi miring kedua. Nanti akan keluar hasil dari keliling segitiga tersebut. Setelah perkaliannya atau penjumlahan dari luas dan keliling keluar, nanti keluar dari luas dan kelilingnya, kemudian selesai. Kemudian soal yang kedua adalah limas segi 4. Limas segi 4, dan yang di soal itu yang diketahui adalah alas dan tingginya. Kemudian untuk mencari volume limas segi 4, nanti ditulis dulu jumlah angka alas dan tingginya, kemudian nanti dimasukkan rumus dari volume limas segi 4 sendiri adalah luas alasnya dikali tinggi dibagi 3. Kemudian untuk luas permukaan limas segi 4 sendiri yaitu luas alas ditambah 4 kali alas kali tinggi dibagi 2. Nanti kalau sudah dimasukkan akan keluar hasil dari volume atau luas permukaannya. Kemudian selesai. Kemudian soal nomor 3, persamaan kuadrat
dimasukkan nilai A, nilai B, nilai C. Untuk mencari X1 sama dengan kurung buka min B ditambah akar dari B kali B kurangi 4 kali A kali C dibagi 2 kali A. Untuk X2 min B kurangi akar dari B kali B kurangi 4 kali A kali C dibagi 2 kali A. Maka hasilnya nanti akan keluar hasilnya nilai X1 dan atau nilai X2. Kemudian selesai. Yang terakhir, sisi miring segitiga siku-siku. Bersama yang diketahui adalah sisi tegak dikatakan A, kemudian sisi B dikatakan B, sisi bawah adalah B. Setelah dimasukkan angka-angka sisi tegak dan sisi bawah, maka masuklah ke rumus sisi miring segitiga siku-siku, yaitu akar dari A kali A ditambah B kali B. Maka keluar hasil sisi miring. Kemudian selesai. Demikian izin Ibu. Ini ya Pak ya, apa namanya saya beri masukan ini untuk nggak apa-apa mulai yang dari bawah aja, nomor 4 aja nggak apa-apa. Yang nggak apa-apa Pak, yang bawah. Oh, Nah, nomor 2. ini rumusnya Bapak tadi sudah betul ya, apa namanya, rumusnya sudah betul. Bapak ini ya Pak, apa namanya, ingat ya, yang untuk input ataupun output itu kan dua-duanya sama ya Pak ya, gambarnya sama. Nah ini kalau Bapak nulisnya ini tidak jelas apakah ini input atau output. Jadi saran saya yang bagian atas ini, yang di sini itu bukan sisi tegak kurung buka A kurung tutup sama dengan, tapi di situ harus dikasih input. Yang Anda pakai itu kan huruf A ya Pak ya. Oh Yang iya. A maksudnya huruf A ya, yang di bawah, yang di rumusnya. Nah, Ya. maka Bapak nulisnya harusnya seperti ini. Saya share screen dulu ya Pak ya. Jadi saya ganti dulu sebentar. Oh ya Bu. Bentar, saya share screen dulu. Jadi misalkan ini Bapak nulisnya ini, maka Bapak nulisnya tadi ngomongnya Pak, inputnya tadi butuhnya A dan B ya Pak ya. Ya. Ini ya. Nah, ini kan input A dan B untuk yang nomor 4 ya. Maka Bapak di sini harusnya nulisnya gini, input A, B. Jadi yang dimasukkan A, B. Bu, nanti nggak jelas Bu, A sama B itu apa? Maksudnya Bapak kan saya tahu. Bapak itu maksudnya sisi tegak itu A, sisi bawah itu B. Atau kalau misalkan Bapak mau lebih jelas lagi, Bapak bisa nuliskan gini, sisi underscore tegak. Jadi inputnya saya enter dulu aja. Koma, sisi apa tadi? Miring ya? Ya. Sisi bawah. Sisi bawah. Sisi bawah. Maka Bapak bisa nulisnya seperti itu. Maka di sini itu kelihatan bahwa yang Bapak mau itu ada Nah, jadi terlihat ada dua variabel, yaitu sisi tegak dan sisi bawah, dan tipenya adalah input. Ingat ya, variabelnya ini tidak boleh salah manggil nama istri ya. Kalau di sini udah tahu ini, maka yang di proses itu kotak ya, kotaknya mana kotak? Oke. Kotak ya, ini proses ya, ini ada tulisannya proses. Prosesnya di sini kan Bapak ngomongnya kan sisi miring sama dengan akar A kuadrat plus B kuadrat. Nah, di sini nggak usah tulis langsung tulis sisi miring sama dengan akar itu SQRT A kuadrat ya, sisi tegak kali sisi tegak
akar itu kalau di komputer itu namanya SQRT ya. SQRT itu square root plus sisi bawah ya, sisi bawah kali sisi bawah. Ini nanti Bapak kan belajar di yang ini nanti apa namanya di bab selanjutnya nanti itu yang namanya nama variabel itu tidak boleh dipisah Pak. Jadi sisi tegak itu sisi underscore tegak, sisi underscore bawah gitu ya. Jadi sisi miring sama dengan akar dari sisi tegak kuadrat ditambah sisi bawah kuadrat. Terus yang terakhir untuk yang sisi miring ini, sisi yang output ya Pak ya. Kalau output berarti Bapak tuliskan gini Pak. Saya duplicate. Jadi di sini outputnya saya ganti dengan inputnya saya ganti dengan output. Terus di sini saya ganti dengan sisi. Nah. Jadi rumusnya sudah benar. Ini sudah benar, cuma penulisan variabelnya yang masih belum ya. Jadi kalau Bapak tulis sisi spasi tegak kurung buka A sama dengan itu tidak boleh. Kalau Anda mintanya adalah input, berarti input terus kemudian yang diminta apa? Nggak boleh ada spasi ya nanti di nama variabel nggak boleh ada spasi. Dan kalau misalkan Bapak, Bu saya nggak mau nulis banyak-banyak Bu, ini saya tulis langsung. Saya nggak mau nulis banyak-banyak Bu, saya maunya nulisnya titik-titik wae gitu ya, biar nggak capek gitu ya. Oke, kalau Bapak nggak mau capek nulisnya, itu Bapak bisa nulis kayak gini. Bapak bisa nulis seperti ini. Jadi ini saya malas nulis banyak-banyak Bu. Oke. Ini Bapak maunya misalkan sisi tegak itu Bapak ganti dengan A, maka Bapak nulis gini. A, terus sisi bawah itu Bapak ganti jadi B. Nah ini misalkan sisi miring itu adalah C, maka Bapak tinggal nulis di sini adalah C. Sisi tegak itu A tadi ya. A kali A, sisi bawah itu adalah B kali B, terus kemudian di bawah output sisi miringnya adalah C. Tuh, Bu, tapi kan di sini enggak tahu Bu, yang namanya A itu apa, C itu apa, B itu apa. Nah, kalau kayak begitu Pak, ada yang namanya komentar. Jadi Bapak kasih teks di sini. Yang ini. Bapak bisa ngasih keterangan. Bisa kasih keterangan. A sama dengan apa tadi? Sisi tegak. B sama dengan sisi apa tadi namanya? Bawah ya, sisi bawah. Terus kemudian C sama dengan sisi miring. Oke. Ini kok anunya keterangannya terus. Nah, ini ya. Seperti itu, Pak. Jadi di model seperti itu. Oke ya. Jadi rumusnya sudah benar Pak, ini rumusnya sudah benar, sudah bagus. Tinggal yang keliru yang ini sama yang ini aja, sama variabelnya ya. Kalau kayak gini Pak, errornya di mana Pak? Ini kan sisi tegak kurung buka A. Nah, maka variabelnya itu sisi tegaknya apa A-nya. Kalau maksud Bapak A berarti dibentuk seperti ini. Kalau nama variabelnya adalah sisi tegak, maka yang dimasukkan di rumus tidak boleh A, tapi harus sisi tegak. Nah, harus pilih salah satu sehingga apa? Nggak salah panggil nama istri gitu ya. Kalau yang ini kan salah panggil nama istri. Ini tulisannya sisi tegak kurung buka A, kalau di sini A. Oke, itu aja ya Pak ya. Yang nomor 3 sudah betul.
Soalnya ini tadi tinggal diganti aja ya, tinggal diganti ininya, rumusnya sudah betul. Oke Pak, sip Pak. Kurung-kurungnya juga sudah bagus, tinggal diganti ini sama atasnya ya, ini sama ini ya. Oke. Terus nomor 2, oke juga, ini tinggal ganti ini sama yang bawahnya. Ya. Hati-hati Pak ya, kalau biasanya kadang-kadang mahasiswa itu lupa V, kadang-kadang namanya V, kadang-kadang vol. Kalau memang di sini pakai vol ya, bawahnya harus vol. Kalau di atas tulisannya V, maka bawahnya juga V. Rumusnya sudah betul Pak. Ini segitiganya segitiga ini apa? Jadi alas sendiri, sisi miring 1 sendiri, sisi miring 2 sendiri ya. Oke, ya saya nggak jelaskan kalau itu segitiga siku-siku ya Pak ya. Jadi memang benar rumusnya seperti ini. Keliling oke, luas oke. Rumusnya sudah benar Pak, nanti tolong direvisi lagi jadi seperti ini ya Pak ya. Jadi bentuk inputnya gimana, bentuk outputnya bagaimana. Oke, rata-rata semuanya seperti itu ya. Jadi coba saya lagi satu ya, satu tugas kelompok. Pak Elvan Wardana, oke silakan coba. Terima kasih ya kelompok 9. Ya, terima kasih Bu. Oke. Kelompok berapa tadi? 2. Pak Ferdinand ya, Pak Elvan Wardana, silakan. Pak Elvan silakan jelaskan. Ini kelompok berapa ini? Kelompok berapa ya? Kelompok 1. Perwakilan kelompok 2, kelompok 2, silakan. Oke, sebentar. Dah, silakan. Elvan, oke. Oh, ini sama ya, nomor 1 ya. Oh, sebentar. Jangan. Pak Elvan ini kelompok berapa, Pak? Oh, kelompok 1. Ralat. Soalnya nanti kan sama, yang beda aja. Kelompok 2 wis kelompok 2. Terima kasih ya Pak Elvan. Kelompok 2 perwakilan. Pak Indra. Siapa yang kelompok 2? Bukan siapa ini? Cuma 11 ya kamu. Oh iya, kebanyakan lah. Pak Haji Pratama, silakan Pak Haji. Kelompok 2. Pak Haji Pratama mana? Ya Bu. Izin terdengar suara kami Bu. Oh ya, oke silakan Pak. Izin mohon waktu Bu, kami cari gambarnya. Silakan di-share. Bisa Pak Haji? Pak Haji Pratama ini namanya soalnya persis di bawah saya. Insert akar. Nah,
Nah ini nih, kalau ini kan akar 2, akar 3 gimana Bu? Akar N. Nah kalau Bapak tanyanya gini, misalkan ini B, ini A. Itu Pak, itu sebetulnya kan sama dengan ini toh Pak. Kalau di matematika itu sama dengan ini, sama dengan A pangkat Jadi kalau pakai notasi matematika, iya Bu. Kalau pakai notasi matematika pakai gitu ya Pak ya. Jadi cukup O, SQR, SQRT. Ya Bu. Ya. Bu. Cukup. Ya, ada lagi yang ditanyakan? Beliau menanyakan itu bahasa notasi seperti ini apakah ada kamusnya Bu, atau mungkin referensinya gitu Bu? Ada kamus. Ini apa namanya? Ini sendiri-sendiri. Jadi apa namanya dibaca pemrograman itu sendiri. Jadi nanti ada yang namanya kayak apa namanya pembulatan itu juga ada namanya sendiri Pak. Nanti ada di keterangannya. Nanti Bapak tanya ke saya di internet juga ada banyak. Misalkan Oh, iya, gitu loh Pak, 3,7 gitu. Misalkan 3,7 itu ada yang pengen dibulatkan ke atas, ada yang pengen dibulatkan ke bawah gitu ya. Kalau misalkan 3,7, kalau 3,5 mau dibulatkan ke atas atau ke bawah itu juga ada anunya sendiri. Jadi Bapak nggak usah program, nanti sudah ada ini sendiri. Jadi nanti kalau di C++ itu pakai mat, include nanti pakai include mat.h. Jadi mat.h itu nanti dia malah ada sinus, kosinus, tangen itu bisa dihitung semuanya di situ. Jadi Bapak nggak perlu ruwet-ruwet, nanti udah ada ini. Jadi kalau pakai pakai anu itu dia harus pakai include mat.h. Tenang Pak, santai Pak. Penggunaan koma di C++ titik Bu ya. Kalau nggak Kenapa? salah. Kalau Ya, penggunaan betul. Koma di C++ dia pakai titik karena dia pakainya kan pakai bahasa Inggris ya. Jadi bahasa Inggris itu kalau koma dan titiknya dibalik gitu ya. Kalau koma di sana maksudnya ya koma di sini maksudnya di sana pakai titik. Ingat ya Pak ya, yang namanya di komputer itu dia enggak ada separator untuk 1000. Jadi kalau misalkan Bapak nulis 1250,56 gitu ya, 0,56 gitu ya. Nah maka Bapak enggak boleh 12.350. Ini kan angka bahasa Indonesia ya. Tapi kalau di komputer itu Pak, Bapak nulisnya 12350 titik 56. Jadi separator 1000-an itu enggak dikenali. Di komputer dimanapun itu enggak ada. Ini kan cuma untuk tampilan manusia saja, jadi biar gampang. Jadi kalau komputer dia enggak. Kecuali ada koma di sini, ya itu yang dipakai. Lainnya enggak. Itu nggih. Untuk tulisan angka. Nah, ini nanti kita belajar banyak tentang variabel itu nanti di sini nanti di slide yang saya kirimkan itu ya. Udah bisa di-download kan ya. Dan sudah bisa nulis nama ya Pak ya, sudah bisa nulis nama, sudah nulis hello world, hello nama. Nah sekarang kita pakai yang namanya karakter khusus. Kita pakai karakter khusus namanya \n. Backslash itu letaknya di atasnya enter Pak. Coba kalau dilihat di keyboard, di atasnya enter itu ada backslash. Jadi bukan, ini ngomongnya backslash ya, bukan slash ya. Kalau slash itu yang di sebelah kirinya shift. Tapi kalau backslash itu di atasnya enter atau di bawahnya backspace itu ya. Keyboardnya udah ketahuan ya, itu namanya backslash. Kalau ini namanya slash. Ini backslash. Backslash n itu artinya karakter enter atau turun ke bawah. Kalau backslash t itu horizontal tab atau nanti dia istilahnya pakai tab, jadi seperti dikasih tambah tab. Itu untuk mempercantik tampilan saja. Jadi silakan coba dibuka lagi Pak, buka ternya nggak ada anunya. Nah kalau yang ini tampilannya lebih cantik, jadi ada ininya,
kemudian ada ininya. Hah? Iya namamu. Anak saya tanya di sebelah saya, kok namanya kakak? Iya namamu. Yang diingat kan namanya anaknya ya, suaminya Kelly. Izin Bu, berarti ini Suami saya di belakang nih. project ya? Iya new project Pak. Kemarin kan program 1. Siap Ibu. Mungkin Ibu, kami tadi kurang paham Jin Ibu untuk berkenan dijelaskan lagi Jin. Untuk ininya. Berkenan dijelaskan lagi. Siap. Oke Siap Pak. cara pengertiannya Jin Bu. Oke. Pak, nah. Sudah dibuka online GDP-nya Pak. Ayo kita bareng-bareng ya. Belum Bu, mohon waktu Bu. Oke, tak tunggu Pak. Ini kita mulai baru langsung otomatis ya. Ini jangan lupa diselect C++. Oke. Online DPG. Online GDP. Iya, namanya online GDP. Iya. Yang kemarin loh Pak, yang saya kan ya. Iya Bu. Program 2 gitu ya. Sorry. Program 2 karakter khusus. Jangan lupa dikasih nama NRP. Nanti Anda anukan sendiri, Anda lengkap sendiri. Oke. Programnya kan cuma print hello world ya. New project. Mana Bu? Bentar lagi habis, nanti saya kasih link lagi. Ya, kenapa? New project. Cara pengisiannya, Kenapa Pak? cara pengisiannya Bu. New project. Pengisian. Create new project. Iya Bu. Create new project. Ini kan ya. Terus ini yang sebelah kanan kasih C++. C++. Language-nya yang di pojok kanan itu loh Pak. Iya Bu. Ini kan yang di dalam sini yang warna hijau itu kan komentar. Kalau komentar itu Bapak boleh nulis sembarang, nulis puisi, nulis lirik, sembarang nulis itu. Nah, kalau di saya sarankan Anda nulis nama programnya siapa, terus NRP-nya berapa, namanya siapa, terus itu ya. Kelompoknya misalkan karakter khusus gitu ya. Oke. Maaf Bu, nama NRP ditulis di mana Bu ya? Di yang hijau-hijau Pak. NRP kayak yang di slide itu, jadi yang di ini ditulis di hijau, jadi nama NRP kayak gitu-gitu, keterangan-keterangan yang Anda perlukan itu ditaruh di hijau-hijau ya. Jadi misalkan ya Pak ya, ini hijau-hijau itu namanya komentar, bisa pakai diawali dengan garis miring dan bintang, lalu diakhiri dengan garis miring dan backslash ya, seperti di gambar ini. Nah, ini kan ya. Atau Bapak nulis garis miring 2 kali. Jadi misalkan ini adalah komen lalala gitu. Boleh, jadi yang di warnanya hijau itu pasti dia adalah komentar. Ya Bu, soalnya punya kami coklat Bu, nggak hijau Bu. Gak apa-apa Pak, itu cuma tampilannya ini aja Pak. Kalau
kalau backgroundnya bapak hitam ya nanti dia jadinya warnanya bukan ini gitu ya. Siap Bu, siap. Oke. Terus Pak, yang namanya karakter khusus itu misalkan hello. Nah, ini gini Pak. Ini kalau saya tulis ya. Ini kalau saya run jadinya seperti apa Pak? Nah, apa namanya, nempel kan Pak ya? Dia tidak ada spasinya, dia tidak ada apa-apanya gitu ya. Supaya ada spasinya, supaya bisa ganti garis istilahnya. Nah, kalau supaya ada tulisan di bawahnya, itu biasanya kita pakai \n. Kalau ini dikasih spasi ya nanti jadi ada spasi. Coba ya. Nah, lihat. Halo, koma, heningnya di bawah. Jadi backslash itu artinya untuk kayak enter gitu Pak ya. Jadi tampilkan tapi di bawahnya gitu. Loh Bu, kok ini ada spasinya Bu di sini Bu, di depan sini loh kok ada spasi 1. Lah kan Bapak ngasih spasi 1 di sini. Kalau spasi satunya ini dihapus pada saat Anda run, ya ini nempel di kiri semua. Ya, backslash itu digunakan untuk, berarti setelah koma hello koma spasi dulu Bu ya. iya, nggak pakai spasi juga nggak apa-apa, tapi kan nanti kan jadi apa namanya nempel-nempel gak jelas gitu. Gak apa-apa Pak, iya dikasih spasi dulu biar jelas aja. Siap. Misalkan saya mau nulis nama ini pakai \t itu artinya apa? Saya mau \t dulu. Saya mau ngasih tab itu artinya mau ngasih jarak. Nah, seperti ini kan. Ya, kelihatan Mbak ya. Terus saya mau ngasih \n lagi, nrp \t 1, 2, 3, 4. Ini kalau saya jalankan jadinya rapi. \n artinya ganti garis, \t artinya dikasih tab. Berarti ininya biar bisa rata. Soalnya kalau Bapak pakai spasi itu biasanya nggak cantik gitu ya Pak ya. Kadang rada judul, kadang rada kesini gitu ya. Sehingga di sini kita pakai \t, itu namanya karakter khusus. \n dan \t nggak akan ada tulisannya di depan karena buat karakter khusus. Artinya apa? Dia nggak akan tampil di layar, tapi dia kasih perubahan signifikan itu ya. Jadi \n artinya enter, \t artinya tab. Oke, sampun bisa? Belum Bu. Pak, ini nanti Anda praktekkan ya Pak ya. Kalau misalkan nanti sudah dikasih tugas, itu paling atas sendiri, tolong tuliskan kelompok, nama, dan NRP. Jadi misalkan di sini hello-nya saya ganti menjadi kelompok misalkan. Tugasnya kan seringnya tugas kelompok \t kelompok 01 gitu ya. Nah, maka tampilnya gini. Loh Bu, kok di sini kok anunya terlalu banyak Bu? Ya soalnya mungkin kepanjangan gitu ya. Nah. Loh Bu, kalau misalkan saya mau 2 gimana Bu? Ya boleh. Misalkan ini tabnya 2 kali, maka boleh tak taruh kayak gini. Berarti \t-nya boleh 2 kali, boleh saja. Kalau kayak gitu jadinya kayak gini. Nah, tetap rapi. Nanti itu
yang tadi tulisan kelompok Bu, itu tulis nama sendiri Bu. Iya. Kelompok bapak berapa ya ganti kelompok bapak. Kelompok 7 ya ganti kelompok 7, terus namanya Anda kasih nama lagi. Nama 2 anggota kelompoknya ya, jangan 1 tok ya. Oke? Sudah? Coba Pak Febri coba di share screen Pak, coba saya pengen lihat hasilnya Bapak. Gak usah di screenshot, share screen aja. Tak acak. Yuk silakan Pak. Pak subscribe. Coba Pak Febri. Bisa share Pak? Pak Febri. Di running dulu ya. Oh. Print F kurang buka, Pak. Print F kurang buka. Petik 2, oke. Nah, oke. Anda ketikkan ini tadi. Kelompok. Oke. Pakai backslash, titik koma di belakang sendiri. Jangan lupa, Pak. Habis kurung tutup itu titik koma. Nah, oke. Titik koma itu ini loh Pak, di sebelah kanannya huruf L itu loh Pak. Oke, benar. Oke. Komentarnya enggak usah ditulis, enggak apa-apa. Komentar itu kalau saya ngasih komentar yang warnanya hijau-hijau atau coklat itu Bapak enggak usah nulis, enggak apa-apa, tapi saya tulis itu untuk menjelaskan saja. Terus kemudian yang di dalamnya yang hijau-hijau itu Pak, yang di Bapak kelompok gue Febri itu loh. Oke, di situ. Kelompok. Bentar. Kami Bu. Ya. Oke, sudah? Belum Bu. Koreksi Bu. Ya kami Bu. Ya. Silakan share. Belum bisa share screen Bu. Silakan. Untuk share screen-nya Bu, mohon di Bu. Oh, belum ya? Sebentar. Sorry, maaf. Dah. Apa Kak? Buyumu Kak? Mungkin Bu, mohon koreksi. Oke. Sudah di running, Mak? Sudah Bu. Oke, betul. Ya, Pak, boleh. Sip. Jadi nanti Pak, kalau ada tugas-tugas selanjutnya, tolong tampilkan seperti ini dulu ya. Jadi bagian paling atas adalah keterangan. Ya, ini yang di codingnya yang di keterangan apa namanya? Komentarnya itu yang di oranye, kalau yang di Bapak kan oranye. Yang di oranye itu Anda kasih keterangan datanya, terus dalam programnya juga Anda tulis ininya ya, kayak print F dan lain sebagainya. Apa nggak usah ketik lagi, nanti kalau apa namanya tugas selanjutnya tinggal di copy paste dari sini ya. Ya Bu.
Kita menuju ke yang lain ya, berarti ya. Kita menuju ke selanjutnya, boleh? Bisa? Atau yang lainnya sudah selesai belum? Saya tunggu kalau belum. Dimakan. Kenapa? Udah Bu. Kan. Selesai. Udah bisa di-save Bu? Oke, silakan di-save. Siap. Coding-codingnya saya kopas ke grup ya. Oke, ya Pak, betul. Saya kopas ke grup biar bisa. Ya, oke. Kita belajar tentang variabel kali ini ya. Karena tadi kan sudah ngomong tentang ini, apa namanya? Ini tak tambah ini keterangan. Ini boleh ini. Kita ngomong tentang tipe data dan variabel. Ini Pak, kita ngomong tentang tipe data. Jadi untuk input ya Pak ya tadi. Tadi kan Bapak cuma nampilkan doang, tapi enggak ada inputannya lah. Kalau mau input itu Bapak harus jelas yang diinputkan itu apa. Yang diinputkan itu apakah angka atau bukan angka. Kalau angka itu ada yang namanya integer, jadi bilangan bulat, gak ada koma-komanya. Kalau bilangan yang ada koma-komanya itu pakai floating point, float nanti. Kalau non numerik itu berarti semua data yang bukan angka, berarti boleh spasi, boleh huruf dan lain sebagainya. Ini contohnya ya, jari-jari 10 cm ya, maka kan berarti ini adalah tipenya bilangan bulat. Kalau ini tipe pi, terus kemudian jari-jarinya boleh ada komanya, itu maka dia pakai float. Loh Bu, kalau misalkan saya pakai tipe data integer, bilangan bulat, tapi yang saya masukkan itu ada koma-komanya, itu nanti sama komputer dipotong Mbak. Jadi misalkan Bapak masukkan 5,5 yang diproses 5 tok, komanya nggak direken. Nah, maka Bapak harus hati-hati maunya apa. Nah, ini ada keterangannya, itu bentuk datanya. Jadi Bapak nyimpennya itu apa? Kayak apa namanya, kalau di dunia nyata itu Bapak nyimpennya tipe data itu sama kayak tipenya. Apakah Bapak mau pakai benda cair, benda gas atau benda padat gitu. Itu adalah tipe datanya, tipe dari barangnya gitu ya. Nih, kalau tipe dalam bahasa C++ itu yang namanya integer itu atau bilangan bulat itu tipenya adalah int. Bilangan pecahan itu ngomongnya double. Ya, Pak. Kenapa, Pak? Atau float gitu ya. Terus kalau karakter itu namanya char. Yang mobil apa itu? Gitu ya Pak ya. Oke. Integer itu sendiri itu dibagi jadi ini Pak. Jadi ada short, ada uncertain. Loh Bu, apa ini Bu? Nggak usah dihafalkan Pak, tapi Bapak harus tahu. Misalkan yang namanya angka. Oke Pak, bentar Pak. Itu kayaknya ada ya. Ada yang telepon ya. Nah ini jari-jari itu kan nggak perlu sampai 32.000 tuh. Jadi Anda pakai ini aja. Pakai short boleh atau pakai integer boleh. Tapi kalau Bapak pakai yang long itu sampai 4 miliar dan seterusnya, itu biasanya untuk nyimpen yang namanya Gus, ikan uang arek nilai mobil. Aku tekan ngantar ya. Yo, di bawah Pak, coba Pak. Di bawah Pak orangnya. Di bawah. kayaknya telepon. Sudah selesai teleponnya. Oke. Ini ya Pak ya, di tipe datanya, jadi sesuai dengan ini. Kita makanya yang integer aja Pak, jangan pakai yang lain. Terus kemudian kalau floating point itu ini Pak. Saya bilangnya Pak pakai float atau pakai double. Float aja Pak. Atau double udah cukup, nggak usah pakai long double. Jadi nggak usah pakai koma-komaan yang panjang. Kalau karakter itu
untuk menyimpan satu digit itu maksudnya satu huruf aja. Oke. Bapak tadi kan udah belajar di algoritma atau flowchart ya. Semua nilai itu harus disimpan di dalam yang namanya variabel. Kalau enggak ditaruh di variabel, enggak ada adahnya. Anda ngetik macam-macam pun, apapun yang Anda ketik, itu kalau enggak disimpan di variabel, itu dia enggak kesimpan atau dia enggak bisa kebaca. Kalau yang namanya variabel, itu harus unik. Nah, kayak gini loh Pak, kalau Bapak punya anak 3 namanya Ilham semua, bingung dah. Yang mau dipanggil yang mana? Maka Anda harus ngasih nama yang unik kepada anak-anak Anda. Anak saya tak kasih nama Ilham, Haikal, Haidar, sama Irsyad gitu ya. 4 anak saya kasih nama beda-beda. Soalnya podo lanange, bapaknya podo, ibunya podo itu. Nek gak dikasih jeneng, kalau gak dikasih nama kan bingung gitu. Saya bapak semua itu kan namanya beda-beda ya Pak ya. NRP-nya nggak ada yang sama. Loh Bu, kalau namanya sama Pak Febri misalkan, ada Febri 1, ada Febri 2, Bapak kan pasti ngasih nama yang beda gitu ya. Pasti ada yang satunya Febri ganteng, Febri manis gitu ya. Pasti ada pembedanya. Soalnya kalau sama-sama dipanggil Pak Febrinya itu kan bingung anunya. Pak Febri nguyang-nguyu itu. Suami saya di rumah juga bingung. Saya ngajar sebelahnya saya anak saya sama suami saya dulu saya. No. Batuk. Oke. Bapak harus menentukan tipe data sama nama variabelnya ya. Nah, ini ya nama simbolik. Jadi nanti dikasih nama tertentu. Bu, kayak yang tadi Bu, ada 2 sisi miring Bu. Ada sisi miring yang kiri sama sisi miring yang kanan tadi kayak yang di flowchart tadi. Maka Bapak harus ngasih angka. Sisi miring 1 sama sisi miring 2. Tidak boleh dua-duanya dikasih nama sisi miring, nanti bingung. Ya. Kalau deklarasi itu gini, jadi ada tipe data, terus kemudian nama. Jadi deklarasi itu ini maksudnya. Jadi harus dijelaskan dulu di depan. Tipemu apa? Namamu siapa? Ada 2 cara ya Pak ya. Ada yang namanya kayak gini, ada yang kayak gini. Jadi ini jelaskan. Ini dia mendeklarasikan satu tipe data dan satu nama variabel. Yang hitam namanya adalah tipe data, yang merah itu nama variabel. Kalau yang menganukan banyak Bu, boleh. Misalkan R, luas lingkaran, keliling lingkaran. Semuanya double tipenya, boleh. Kayak yang tadi Pak, Bapak tadi mau masukkan input tadi ya, di flowchart input tadi itu. Bapak mau masukkan yang namanya mana tadi? Bapak mau masukkan yang namanya sisi miring alas sama sisi tegak segitiga. Maka Bapak pakai ini langsung boleh. Atau pakai ini satu-satu juga boleh, sembarang. Tapi ada aturannya ya Pak ya. Nama itu enggak boleh sembarangan. Kayak Bapak ngasih nama anak, itu kan ngasih nama anak kan pakai huruf ya Pak ya. Boleh enggak pakai ngasih nama anak pakai angka? Boleh juga ya. Boleh. Ada yang ngasih nama. Kalau yang di luar negeri itu kan ada Edward 3 gitu ya, angka 3 dan lain sebagainya. Tapi kan ada aturan penamaannya ya. Kalau di Inggris itu sekarang ada aturan penamaan itu tidak boleh menamakan dengan nama misalkan Duke gitu ya, DUKE. Duke itu kan gelar ya. Anaknya dinamain Prince gitu tidak boleh. Boleh kalau Prince ada yang namanya Prince ya. Tapi kalau gelar kayak Sir kayak gitu itu kayaknya ada aturan tidak boleh ininya. Nah, ini ada aturan penamaan kalau yang di sini. Minimal 1 huruf. Nah, kalau di variabel di komputer itu 1 huruf. Case sensitif artinya apa? Case sensitif itu artinya dia huruf besar dan huruf kecil itu dia beda kalau di sini. Terus kemudian tidak boleh diawali dengan angka. Jadi kalau misalkan di sini tuh ngomongnya sisi miring 1, sisi miring 2 boleh.
Tapi kalau satu sisi miring, dua sisi miring, tidak boleh. Gitu ya, tidak boleh diawali dengan angka. Terus kemudian yang keempat, tidak boleh mengandung tanda baca selain underscore. Underscore itu garis bawah itu Pak. Underscore itu yang di sebelah kanannya angka, kalau di keyboard itu di sebelah kanannya 0. Itu underscore. Kalau minus tidak boleh. Kalau spasi tidak boleh. Maka satu variabel itu tidak boleh dikasih spasi. Harus nempel. Kalau Bapak mau nulis tadi sisi miring yang kayak saya contohkan tadi, sisi underscore miring. Jadi atau huruf besar huruf kecil boleh. Misalkan ya contohnya ini, tak kasih contoh. Ya sensitif. Ini miring sama ininya. Misal sisi miring boleh kita kasih contoh ya. Kalau yang ini boleh seperti ini. Sisi underscore miring. Boleh ya? Oke. Reserve word. Kalau penjelasan reserve word itu kata-katanya nggak boleh digunakan. Contohnya integer, double, char. Jadi nggak boleh Anda kasih nama nama variabel itu namanya variabel void gitu, nggak boleh. Variabel char nggak boleh, karena apa? Integer, int, double sama ini adalah reserve word. Reserve itu artinya yang disimpan oleh program komputer gitu. Ini adalah contoh yang benar. Integer a boleh ya, ini kan satu nama variabel, satu huruf ya. Double luas boleh ya. Yang ini salahnya kenapa Pak? Depan angka. Ya betul. Nggak boleh diawali dengan angka ya Pak ya. Nggak boleh ada terus yang kedua yang bintang itu. Kenapa kok salah Pak? Tanda baca, Bu. Betul. Tanda bintang itu kan nggak boleh. Yang boleh hanya underscore, dan itu pun nggak boleh di depan. Ya. Oke. Next. Yang atas boleh Pak. Lihat yang integer luas 1. Itu luas 1 ya, bukan L ya. Terus lu 4S. Boleh Pak. Alay-alay gitu boleh. Angkanya di tengah ya. Luas 2 boleh, angkanya di belakang. Yang nggak boleh adalah kalau angkanya di depan. Kayak yang di ada tulisannya itu. 2 luas itu nggak boleh ya. Karena angkanya di depan. Nih, ini Pak. Yang atas itu yang luas lingkaran itu betul nggak? Itu L, huruf L ya Pak ya. Ini bukan angka 1 ini. Luas lingkaran. Kalau yang di atas itu namanya cara penulisan camel case. Camel itu kan punuk ya, punuk unta. Jadi ada punuknya. Kan makanya itu kenapa kok namanya camel case ya, naik turun itu namanya camel case. Modelnya kayak punuknya unta. Yang tulisan luas lingkaran itu loh Pak. Terus yang di bawah pakai underscore boleh. Nah, yang
Yang salah itu kenapa? Luas lingkaran yang ini sama persegi panjang ini kok salah, kenapa Pak? Spasi. Spasi, nggak boleh ada spasi ya. Jangan ada spasi di antara kita Pak. Terus habis itu yang bawah persegi panjang, kenapa kok salah Pak? Karena ada tanda bintang. Ini Pak, reason invalid. Jadi ini adalah nama yang salah. Reason invalid itu apa namanya, alasan kok kenapa salah gitu. Nah, oke. Ini kalau sudah tahu Bapak sudah tahu deklarasinya, sekarang input output ya. Kalau output pakai ini ya Pak ya. Pakai printf sudah bisa tadi ya. Sudah ada contohnya. Nah, ini kalau menampilkan apa namanya angka. Kalau menampilkan angka itu pakai persen i terus koma a itu nama variabel. Ini juga printf persen d. Jadi ini kalau untuk menampilkan integer sama double itu beda ininya ya. Jadi ini nama variabel a, tipenya adalah integer, maka ditampilkan printf persen i ketik 2 dulu baru koma a. Caranya seperti ini. Bu, enggak hafal Bu, baca slide-nya gitu ya. Kalau yang ini, kalau menampilkan kalimat, nah ini kalau menampilkan kalimat kan sudah dianukan. Kalau menampilkan gabungan kalimat sama angka, luas sama dengan, nah, kayak keterangan Bapak tadi, luas sama dengan, cara nampilkannya seperti ini Pak. Jadi luasnya berapa, anunya berapa, itu cara nampilkannya seperti ini. Jadi digabung aja nggak apa-apa. Ini contohnya Pak, silakan dianukan. Bapak tadi kan sudah bikin ini toh, ya. Hello, nama NRP ini tadi ya, itu di copy paste. Terus ini ini di buku, di slide ada ya, sudah dianukan ya. Jadi ini artinya apa? Ini saya jelaskan dulu Pak, jadi nggak usah ngetik tok, tapi kalau nggak tahu isinya nanti bingung. Saya jelaskan dulu Pak ya. Biasa kan seperti ini Pak, jadi yang bagian atas itu dituliskan nama proyeknya, terus tanggalnya berapa, bolehlah NRP atau kelompok, kelompok dulu dan NRP nama. Terus yang di bagian bawah itu Anda kasih keterangan deklarasi variabel. Kalau ini kenapa Bu kok dengan nama variabel? Ini saya langsung menampilkan sisinya 10, luasnya 100 ya. Terus nampilkan double. Ini adalah ngeprint f, nampilkan doang. Nampilkan isi dari variabel. Nah, ini kalau persegi yang kedua. Persegi yang kedua sisi ya. Sudah habis, Min. Oh iya ya. Sampai saking semangatnya ya. Pak, ini saya kasih PR ya Pak ya. Gak usah dikumpulkan, tapi ini tolong dituliskan. Bapak coba slide ke 47 sama 48 ya. Yang di print F. Tolong dicoba dulu ya. Dicoba dulu, minggu depan nanti saya lihat. Tolong ketikkan yang ini Pak. Yang ini. Sama slide yang di bagian ya itu dulu aja lah. Slide 48 Bu ya. Ya. 4748. Untuk PPT-nya sudah di ini Bu, di Sudah. Classroom. Sudah kan Pak? Yang materi dasar pemrograman. Sudah saya Dasar posting tanggal 27 Februari. Itu kan kemarin masih belum lanjut. Jadi tolong anukan yang program yang ini menampilkan luas dan keliling lingkaran. Sama tolong ketikkan, Anda ketikkan aja dulu yang ini, yang program scanf ini. Yang luas lingkaran. Luas lingkaran, slide 69. 62 kayaknya. 63 Bu ya. Ya tadi kan saya tambahkan 62 kalau nggak salah. Tadi 4748 sama slide 62 yang program. Ya. Oh, siap Bu, siap. Oke, 67. ketikkan ya. Nanti Anda ketik, minggu depan saya cek. Bukan nggak usah dikumpulkan, minggu depan saya cek nanti baru saya jelaskan. Oke,
Jangan lupa revisi flowchartnya diupload. Terus kemudian program scanf sama printf-nya Anda ketik ya. Minggu depan kita jelaskan. Terus Anda tinggal ngedit. Oke. Saya stop. Saya end dulu ya Bapak ya. Minggu depan hari Rabu kita kuliah lagi. Terima kasih ya. Rabu depan. Kuliah penggantinya nanti Anda diskusikan dulu ya di kelas nanti kuliah penggantinya kapan. Ya jangan lupa. Nanti Siap saya Ibu. sedikit lupa Pak. Untuk penggantinya nanti kalau ada kesempatan kami infokan ke Ibu. Oke. Di minggu ini Bu, untuk gantinya minggu kemarin. Ya boleh. Besok atau lusa boleh ya. Nanti diinfokan ke saya ya. Tadi saya diingatkan anak saya, ada mahasiswamu WhatsApp ya. Thank you ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.